Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Kitab Siamnya kita akan kaji dengan 2 sesi insyaallah. Yang pertama insyaallah sekitar 15 hadis kita akan baca dan nanti sisanya oleh guru kami Ustadzuna Abi Ibrahim Muhammad Ali hafizahullah taala. Jadi kajian di sini hubungan antara guru murid para jemaah. Jadi saya murid beliau guru saya. Insyaallah mudah-mudahan beliau nanti bisa memberikan yang lebih bahasan, memberikan banyak fawaid kepada kita semua insyaallah. Baik, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berangkat dari firman Allah, kewajiban kita menunaikan puasa, maka kita mengkaji hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah puasa. Kitabnya silakan dibuka. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala kitabus siyam. Kitab as-siyam. Kitab artinya al-jam' wa dham, artinya kumpulan. Jadi kitab artinya kumpulan. Adapun siyam sendiri kalau secara bahasa artinya al-imsak, menahan apa saja secara bahasa artinya siyam dalam bahasa Arab atau saum. Nahan ndak makan, nahan ndak minum, nahan ndak ngomong, nahan ndak aktivitas apa saja, menahan diri pokoknya namanya as-saum atau as-siyam secara bahasa. Adapun secara istilah syariat kita, maksud daripada kitab as-siyam dan siyam di sini adalah maksudnya menahan dari makan dan minum dan semua yang membatalkan dengan niat ibadah min tulu'il fajr, dari terbit fajar, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Jadi niatnya ibadah, itu yang pertama. Dengan cara apa? Dengan cara menahan. Tidak apa nahannya? Tidak makan, tidak minum, dan setiap yang membatalkan. Karena yang membatalkan bukan makan minum saja. Maka dari setiap minal muftirat. Kapan mulainya? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ada lagi ulama yang mendefinisikan istilah puasa itu dengan imsakun makhsus. Menahan yang khusus. Gitu? Karena yang menahan dari yang membatalkan saja, maka imsakun makhsus, menahan yang khusus, min syakhsin makhsus, dari orang-orang yang khusus tertentu pula, karena tidak setiap orang, ada syaratnya. Ya. Min syai'in makhsus fi zamanin makhsus. Menahan yang tertentu dari orang tertentu, dari sesuatu yang tertentu di zaman yang tertentu pula, biqasdi ta'abbud, dengan tujuan ibadah lillah kepada Allah. Nah, definisi yang kira-kira pendek adalah al-imsaku anil muftirat ma'aniyah. Ini yang enak definisinya. Tidak usah ngomong makan minum, tidak usah. Cukup al-imsaku anil muftirat, menahan dari yang membatalkan puasa, anin ma'aniyah, diikuti niat, min tulu'il syams, min tulu'il fajr, dari terbit fajar ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Nah, ini kira-kira yang wis enak pas wis. Sekali lagi, apa itu puasa? Al-imsaku anil muftirat ma'aniyah, menahan dari yang membatalkan disertai niat. Niatnya niat maksudnya niat ibadah. Kapan mulainya? Min tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jelas ya? Baik.
Nah, kita akan kaji beberapa mukadimah jemaah sebelum kita baca hadisnya. Mukadimah. Yang pertama, hukum puasa. Puasa itu wajib berdasarkan 3, Quran, sunnah, dan ijma'. Kalau Quran tadi surah Al-Baqarah tadi. Ayat yang ke-183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini hiburan dari Allah, sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Jadi bukan kita sendirian kaum yakni akhir zaman, umat akhir zaman, enggak, tapi umat sebelum kita pun sama ada kewajiban puasa. Dan hikmahnya kata Allah, la'alakum tattaqun, agar kalian meraih derajat takwa. Maka nanti akan kita sebutkan hikmah puasa adalah meraih derajat takwa. Kalau dari hadis yang kedua, hadis tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Jelas ya? Salah satunya disebutkan apa? Wasaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Yang ketiga ijma'. Nah, ijma' ini dinyatakan banyak ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa ajmal muslimun ala wujub siyami syahr Ramadan. Kaum muslimin sepakat wajibnya puasa Ramadan. Kalau ada orang yang menyelisihi ijma' di sini, maka konsekuensinya sesat para jemaah. Menyelisihi ijma' konsekuensinya sesat. Jadi kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, berarti sesat, bahkan bisa kufur, keluar dari Islam. Jadi sesat itu bisa kufur, bisa bid'ah. Sesat itu bisa kepada kufur, bisa kepada bid'ah larinya. Kalau di sini sesat yakni tidak meyakini wajibnya puasa, ini bisa kufur karena dia rukun Islam yang ma'lumun minad-din bidarurah, yang diketahui secara pasti. Artinya orang awam muslim pun tahu kalau puasa Ramadan wajib. Lalu ada orang mengatakan tidak wajib, berarti ini sesat, keluar dari Islam, batal syahadatnya. Baik. Pembahasan berikutnya, kapan diwajibkan puasa Ramadan para jemaah? Diwajibkan puasa Ramadan itu fi sanati tsaniyah, tahun kedua minal hijrah, setelah hijrahnya Nabi. Dan Nabi wafat di Madinah telah berpuasa Ramadan sebanyak 9 Ramadanat, sebanyak 9 kali Nabi puasa Ramadannya. Kalau kita alhamdulillah jemaah ya sudah puluhan tahun, insyaallah. Ada yang sudah 20 kali Ramadan. Nabi cuma 9 kali jemaah. Nabi Muhammad SAW. Diwajibkan puasa Ramadan itu para jemaah sekalian tahun kedua Hijriyah, ya, itu pada bulan Sya'ban, ya, tanggal 10 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, ya. Dan diwajibkannya ini setelah Allah merubah arah kiblat. Setelah Allah merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Mekah, setelah itu turun kewajiban puasa Ramadan. Taib. Dan puasa ini termasuk rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Lalu pembahasan berikutnya. Yang keberapa? Wis terserah antum lah ya, mukadimah ini. Keberapa ya, Mas? Ya wis berikutnya. 4 boleh. Diwajibkan puasa kepada kaum muslimin itu dalam 3 fase, jemaah. Jadi tidak langsung wajib puasa Ramadan, enggak. Dalam 3 fase kewajiban puasa kepada umat Islam. Fase yang pertama adalah puasa Asyura. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW amara bisyam yaum Asyura. Bahwa Nabi SAW memerintahkan puasa hari Asyura. Falamma furidha Ramadan, ketika Allah wajibkan puasa Ramadan, maka Nabi menyunahkan puasa Asyura-nya, tidak lagi wajib. Ya. Ketika diwajibkan Ramadan, kata Nabi, kana man syaa shama wa man syaa aftara. Yang mau puasa Asyura monggo. Yang tidak pun tidak dosa. Berarti hukumnya apa? Kalau tidak mengapa? Sunnah, ini tidak wajib. Asalnya wajib. Asalnya wajib. Baik.
Fase yang kedua ibadah puasa itu para jemaah adalah fase memilih antara puasa Ramadan atau bayar fidyah. Itu awalnya begitu. Jadi di awal Islam puasa ini tidak langsung wajib puasa Ramadan, tidak, tapi monggo milih mau puasa Ramadan, kalau tidak monggo membayar fidyah. Berapa fidyahnya ukurannya? Ingat jemaah, semua kafarat berkaitan makanan jumlahnya nisfus sa'. Ini kaidah antum catat, kaidah sudah. Ini baku, setiap kafarat makanan maka jumlahnya nisfus sa'. Nisfus sa'. Separuh satu sa', separuh sa'. Satu sa' itu zakat fitrah, itu satu sa' itu. Berarti kalau antum zakat di Indonesia 2,5 kilo, berarti separuh dari 2,5 kilo. Kalau zakat 3 kilo berarti 1,5 kilo. Itu kalau makanan mentah. Itu cuma. Kalau makanan jadi cukup memberi satu orang fakir miskin makan. Mana dalilnya? Ini marhalah yang kedua atau fase kedua, fase at-takhyir. Memilih baina siyam wal fidyah. Ini dasarnya berjamaah di surah Al-Baqarah ayat yang ke-184. Allah Ta'ala mengatakan ayyaman ma'dudat. Lihat, ayyaman ma'dudat. Di sini ini juga sebagai hiburan dari Allah. Jadi puasa itu hanya hari-hari yang terbatas. Hari-hari yang terbatas saja. Enggak sampai setahun puasa itu, enggak. Enggak sampai 2 bulan juga enggak. Cuman 29 hari atau 30 hari. Ini menunjukkan hiburan jemaah. Sabar, kita ini tidak makan, tidak minum, sabar. Itu pun cuma separuh. Tuh, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari selesai. Itu pun tidak bertahun-tahun. Maka kata Allah ayaman ma'dudat. Tapi di satu sisi ayaman ma'dudat hiburan plus ini sebagai berita untuk kita agar kita sedih. Kenapa? Karena berkah bulan Ramadan hanya sebentar. Maka jangan sia-siakan. Ramadan ini sebentar jemaah. Berkahnya ini sebentar. Hati-hati jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kata man adraka Ramadan falam yughfarlah, orang yang hina celaka orang yang bertemu dengan Ramadan namun dalam keadaan tidak terampuni dosanya. Sebentar saja Ramadan ini. Kadang-kadang kita kayak kemarin baru mulai sahur, kayak kemarin kita masuk tiba-tiba sudah hampir selesai lagi. Kadang-kadang kita demikian. Maka ayaman ma'dudat dari satu sisi hiburan agar kita jangan merasa berat wong cuma sebentar kok. Di sisi lain kita sedih karena Ramadan cuma sebentar. Padahal dia malam, hari-harinya penuh dengan berkah. Lalu kata Allah, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Siapa yang sakit dan terkalian atau safar maka boleh tidak puasa namun ganti di hari yang lain. Lalu di sini nih ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Namun siapa orang yang mampu puasa tapi tidak mau puasa silakan, tidak apa-apa. Padahal mampu puasa iya tapi tidak mau puasa silakan, tapi ganti dengan fidyah. Ini di awal Islam. Ya. Fidyah ta'amu miskin, memberi makan seorang fakir miskin. Kalau mentah berapa tadi? Nisfu sa', setengah sa'. Lebih boleh kata Allah faman tatawa'a. Kalau mau lebihkan dari setengah sa' boleh. Ya, khairan fa huwa khairul lahu. Jadi di awal Islam yang mampu puasa tapi tidak mau puasa silahkan. Tapi ganti dengan fidyah. Berarti ayat ini dihapus tidak? Nah, ini khilaf ulama. Ayat ini kalau menurut Ibnu Abbas tidak dihapus. Ya. Tapi ayat ini tetap berlaku, yakni bagi siapa yang mampu puasa namun terasa berat. Seperti orang tua, orang-orang yang sudah sepuh, maka silakan fidyah. Tuh. Jadi sebenarnya ayat ini tidak dihapus. Memang ada khilaf ulama. Sebagian ayat ini dihapus. Mana ayat yang menghapusnya jemaah? Ayat yang menghapusnya adalah firman Allah, "Faman syahida minkumus syahra." Di Al-Baqarah ayat berikutnya. "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang melihat hilal, yakni datang bulan Ramadan,
Maka yang mampu nggak boleh lagi fidyah. Itu maknanya. Yang mampu tuh nggak boleh lagi fidyah, tapi falyasumhu lam amr ini. Maka wajib puasa. Dulu kan boleh, iya dulu, sekarang nggak boleh. Jadi sebagian ulama mengatakan ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah faman syahida minkum syahra falyasumhu. Tapi kata Ibnu Abbas tidak, dia tidak ada istilah ayat menghapus di situ dalam ayat ini. Tapi ayat itu tetap berlaku bagi yang mampu puasa, tapi berat. Seperti kakek-kakek yang sudah sepuh, ya usia lanjut, itu boleh tidak puasa, tapi fidyah. Jelas jemaah ya? Maka fidyah ini hanya bagi orang-orang yang lemah dan orang lemahnya yang abadi. Jadi orang lemah itu ada dua macam. Orang yang lemah tidak mampu puasa itu dua macam, dua golongan. Satu, lemahnya yang mu'akkad terbatas, sementara tok. Seperti sakit yang ada harapan sembuh. Ya jemaah, ini lemahnya sementara. Yang kedua, lemahnya ini abadi. Yaitu orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Menurut kacamata manusia. Sakit yang diduga menurut kacamata siapa? Hamba. Kalau menurut Allah tidak ada istilah itu. Tapi menurut kita ini penyakit tidak sembuh-sembuh ini. Penyakit tahunan, menahun sudah. Maka fidyah aja. Yang lemahnya sementara nggak boleh fidyah, harus qadha. Yang lemahnya abadi, sakitnya yang la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan sembuhnya dalam pandangan manusia, ya, maka itu membayar fidyah atau memberi makan. Jelas jemaah? Nah, berarti marhalah yang ketiga, fase ketiga adalah wajib puasa, tidak boleh lagi fidyah dengan dasar surah Al-Baqarah tadi ayat 185. Nah, disitulah tiga fase kewajiban puasa kepada kaum muslimin. Lalu apa hikmah puasa tadi jemaah? Apa hikmah puasa? Banyak, tapi yang paling inti apa? La'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun. Kepada siapa puasa diwajibkan? Khud kitab ya Abu Umar, khud kitab. Ambil kitab. Di luar, di situ. Jamaah yang belum pegang kitab ada kitab. Di luar mana? Situ ya, sebelah situ. Oh, sebelah situ. Taib. Bahasan yang berikutnya, yang keenam. Alaman yajibus syam. Kepada siapa puasa diwajibkan? Maka puasa itu memiliki syarat. Maka dalam sebuah kaidah para jemaah, ya, dalam sebuah kaidah disebutkan la yasihu shaum. Antum catat kaidahnya, penting kaidahnya. Boleh bahasa Indonesianya saja tidak apa-apa. Tapi kaidah bahasa Arabnya bunyinya la yasihu shaumu illa idza tawaffarat syurutuhu wa intafat mawani'uhu. Tidak sah puasa kecuali kalau terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Kalau disebutkan syarat nanti berarti penghalang itu adalah lawannya, jemaah. Apa ini di antara syarat? Yang pertama al-Islam. Ya. Berarti apa penghalang puasa jemaah? Lawannya Islam. Itu. Lawannya Islam. Apa itu? Kafir. Taib. Syarat ini ada dua macam jemaah. Ya. Pertama syarat as-sihah, syarat keabsahan. Yang kedua syarat al-wujub. Syarat as-sihah yang pertama, yang kedua syarat al-wujub. Jadi syarat ada berapa macam? Dua. Satu, syarat as-sihah, syartus sihah, syarat keabsahan. Yang kedua, syartu al-wujub, syarat kewajiban. Islam ini syarat apa jemaah? Syarat wajib atau syarat sah?
syarat keabsahan? Nah, harus bisa dulu bedakan apa bedanya syarat sihah, syarat wujub. Ojo ngomong dulu syarat wajib, Ustaz. Bedanya dia ngerti. Itu. Ibu-ibu masuk dalam ya, ibu-ibu. Baik. Baik. Jadi Islam adalah syaratus sihah. Bukan syaratul wujub. Ya. Yani bahwa orang kafir kalau datang bulan Ramadan wajib enggak dia puasa? Orang kafir kalau datang Ramadan wajib enggak puasa? Wajib. Orang kafir wajib enggak salat 5 waktu? Orang kafir wajib. Makanya orang kafir di akhirat kenapa dia masuk neraka saqar? Apa jawabannya? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka saqar wahai orang-orang kafir? Karena kami tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, dan juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi orang kafir jemaah wajib salat, wajib puasa, wajib haji, wajib puasa Ramadan. Orang kafir loh ya. Tapi harus syaratnya terpenuhi. Apa itu? Islam. Berarti Islam syarat apa? Syarat wajib atau syarat sah? Loh. Orang kafir wajib sholat enggak? Wajib. Wajib puasa Ramadan? Wajib. Tapi harus apa syaratnya? Islam. Berarti syarat apa itu? Syarat sah. Syarat keabsahan. Bagi orang kafir supaya sah. Karena orang kafir kalau sholat, sah tidak sholatnya? Orang kafir kalau sholat, sah tidak sholatnya? Tidak sah, tapi wajib tidak? Wajib. Orang kafir itu ibarat junub. Orang yang junub wajib sholat tidak? Orang yang junub wajib sholat, tapi syaratnya harus apa? Mandi. Paham? Mandi. Berarti mandi bagi orang junub syarah apa? Syarah wajib apa syarah sah? Syarah sihah? Rada bingung sedikit, tidak apa-apa. Ini bedanya jemaah, syarat wajib dengan syarat as-sihah itu begini bedanya. Syarat wajib itu yang ditiadakan kewajiban, tapi kalau dia melakukan itu sah. Kalau dia melakukan itu sah. Itu syarat wajib namanya. Tapi syarat sihah adalah kalau dia melakukan tidak sah. Paham tidak di sini? Contoh syarat wajib dia melakukan tapi sah. Contohnya puasa. Yang kedua syarat puasa adalah al-bulug. Al-bulug itu yakni harus apa namanya? Baligh. Baligh dia. Harus baligh. Nah, al-baligh ini syarat apa baligh ini cuma? Syarat wajib atau syarat sah? Baligh ini. Anak kecil puasa, anak kecil sholat. Ini syaratnya apa? Syaratnya adalah harus baligh. Nah pertanyaan sekarang, baligh ini syarat sah apa syarat wajib? Bedanya ini syarat sah ini ya. Kalau syarat sah ini, kalau dia melakukan itu tidak sah. Tapi syarat wajib adalah kalau melakukan sah. Anak kecil kalau sholat, sah tidak sholatnya? Sah tidak sholatnya anak kecil? Sah. Berarti baligh itu syarat apa? Wajib apa syarat sah? Syarat wajib. Jadi anak kecil itu tidak wajib sholat. Syaratnya harus baligh. Berarti dia syarat wajib. Wajib sholat. Dan masih kecil wajib tidak sholat? Tidak wajib. Tapi kalau sholat, sah tidak sholatnya? Sah. Berarti bulug syarat wajib. Ada enggak yang syaratnya double wajib dan sah sekaligus? Ada? Ada, yaitu berakal. Akal itu ya syarat wajib, ya syarat sah. Orang gila wajib sholat tidak? Mana orang gila wajib sholat cuma? Ini orang kafir wajib sholat tapi syaratnya harus apa? Ya kan? Nah kalau orang gila wajib sholat enggak?
Tidak wajib sholat. Terus nek sholatnya sah tidak? Nek anak kecil sholat, sah tidak sholatnya? Paham di sini bedanya? Berarti syarat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Jelasnya? Ada yang syaratnya hanya syarat wajib saja seperti balik, ya, dan ada yang syarat hanya syarat sah saja seperti Islam, dan ada syarat yang double, syarat wajib dan syarat sah. Jelas ya? Nah sekarang puasa syaratnya apa tadi? Islam yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat al-qudrah jemaah. Qudrah itu mampu. Ya. Yang kelima mukim, al-iqamah, tidak sedang safar. Tuh. Berarti musafir tidak wajib. Nah, sekarang safar, syarat apa? Syarat wajib, syarat keabsahan. Sekarang pertanyaan saya ke orang bahasa Arabnya saja. As-safar jemaah, safar. Hal syartus sihah am syartul wujub? Antum jawabnya bahasa Arab juga. As-safar. Al-iqamah maksudnya, bukan safar. Al-iqamah. Syartul wujub am syartus sihah al-iqamah. Iqamah yani apa? Iqamah apa artinya? Tidak safar yani tinggal ya. Syarat apa? Antum ingat teorinya, kalau dia melakukan dan sah berarti syarat wajib jemaah. Kalau seorang ini melakukan ibadah ini dan itu sah berarti syarat apa namanya? Syarat wajib toh berarti. Paham? Nah berarti sekarang iqamah itu syarat apa? Syarat wajib atau syarat sah? Musafir kalau puasa, sah enggak puasanya? Musafir, sah puasa. Berarti syarat apa itu? Syarat wajib. Syarat wajib. Jelas ya? Baik. Lalu tadi al-qudrah. Al-qudrah. Syaratnya kan mampu. Syarat apa? Syarat wajib apa syarat? Sama, syarat wajib. Karena kalau orang lemah puasa boleh enggak? Boleh selama tidak membahayakan, boleh. Tapi orang yang lemah boleh tidak puasa gitu. Orang sakit boleh enggak puasa? Boleh. Nanti akan ada bahasanya. Boleh orang sakit puasa. Cuman tidak wajib orang sakit berpuasa kalau memang nanti sakitnya membahayakan. Enggak perlu puasa, enggak wajib. Jelas ya? Tapi ini diantara syarat puasa. Kemudian diantara muqaddimah juga adalah tapi saya kira cukup masuk kita kepada kitabnya. Hadis yang pertama, qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Ya, illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu sauman, sudah terbiasa dia puasa, seperti puasa sunnah maksudnya, maka falyasumhu, maka boleh, silahkan, tidak mengapa untuk berpuasa sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya. Maka materi hadis ini berkaitan apa? Para jemaah, adalah hukum sabki Ramadan bisaum. Jadi hukum mendahului Ramadan dengan puasa berapa hari? Sehari atau 2 hari. Ya. Jadi dalam hadis ini larangan berpuasa. Cuma larangan di sini apakah menunjukkan haram para jemaah? Ada khilaf ulama, menurut madhab mayoritas, ya. Mayoritas ulama menunjukkan kepada haram. Karena larangan. Setiap larangan berkonsekuensi haram. Ini kaidah usul. Ya. Taib. Puasa ini yang dimaksud puasa apa jemaah? Ya. Puasa yang dimaksud jadi puasa sehari 2 hari Ramadan ini puasa ragu-ragu.
puasa saat hari tidak yakin ini besok ini Ramadan apa belum. Kenapa ragu? Karena saat itu tanggal 29 dan hilal tidak nampak karena mendung atau yang lainnya. Setiap tanggal 29 itu wajib melihat hilal. Kalau muncul hilal berarti besok itu bukan tanggal 30 tapi tanggal 1 Ramadan. Nah, ketika tanggal 29 Sya'ban hilal tidak nampak, muncullah ragu kita ini. Bisa jadi besok ini puasa, apalagi nggak nampaknya hilal karena mendung misalnya, karena hujan. Maka kita ragu. Nah, ada orang yang maksa puasa untuk kehati-hatian. Nah, itu namanya puasa pada hari ragu. Jelas sama? Nah, ini yang dimaksud. Maka pendapat yang pertama, larangan puasa sehari dua hari ini adalah karena yang dimaksud puasa pada hari ragu ini adalah haram hukumnya sebagaimana ada hadis. Man shamal yaumul ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Siapa yang puasa di hari yang ragu dia maka telah durhaka kepada Rasulullah. Maka haram hukumnya, berarti larangan di sini. Pendapat yang kedua katanya tidak haram tapi makruh saja. Ya. Karena Nabi kan mengatakan kecuali orang yang puasa, yang kebiasaan puasa di situ, maka silakan boleh. Ini pendapat ini lemah. Karena ini maksud tidak mengapa berpuasa di situ kalau memang puasa sunnah kan ya, boleh. Senin, Kamis misalnya boleh, atau puasa qadha boleh. Yang tidak boleh itu puasa apa tadi jemaah? Puasa ragu sebagai bentuk kehati-hatian puasanya ini. Nah, ini yang diharamkan. Pendapat yang kuat yang mana? Pendapat yang kuat yang rajih adalah pendapat pertama, haram hukumnya. Puasa di saat hari ragu yang hilal tidak nampak karena mendung di tanggal 29 Sya'ban. Sehingga besok ini 30 atau sudah 1 Ramadan. Sehingga ada orang yang maksa dengan dalih kehati-hatian. Ya. Tapi itu pelajaran yang pertama. Yang kedua para jemaah, berarti boleh kalau puasa 3 hari atau lebih sebelum Ramadan. Yang namanya itu berapa hari cuman? Sehari atau 2 hari. Dan boleh berarti puasa kalau puasanya puasa apa? Puasa yang menjadi kebiasaan dia, atau puasa sunnah atau puasa qadha. Nah, kemudian dari hadis ini menunjukkan bolehnya menyebut Ramadan tanpa menyebut bulan. Kan dalam hadisnya apa disebutkan tadi? La tuqaddimu Ramadan. Nah, ngomong Ramadan tanpa ngomong bulan boleh. Karena ada ulama yang melarang jemaah. Cuman ternyata yang melarang itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi kalau ngomong Ramadan harus ngomong bulan Ramadan, enggak boleh ngomong Ramadan saja. Itu hadisnya dhaif. Yaitu disebutkan dalam hadis yang dhaif ini, la taqulu Ramadan, jangan kalian kalau ngomong Ramadan langsung, jangan, enggak boleh. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah, karena Ramadan itu nama Allah katanya. Walakin qulu, tapi ucapkanlah syahrul Ramadan, ucapkanlah bulan Ramadan. Jangan Ramadan saja. Hadisnya dhaif. Sehingga kembali kepada hukum asal, dalam hadis ini boleh kan? Bahkan Nabi mengatakan ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan. Nabi tidak ngomong bulan. Nah, ini boleh. Baik, hadis kedua jemaah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitumuhu fasumuhu, la idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru. Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah. Jadi hilal apa kalau lihat puasa? Hilal Ramadan. Jadi hilal yang dilihat di bulan Sya'ban itu hilal apa maksudnya? Ramadan maksudnya, jatuh Ramadan. Ini di akhir Sya'ban kan berarti hilal Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru, kalau lihat hilal maka beridul fitri lah. Hilal apa yang dilihat di sini? Hilal Syawal di akhir Ramadan. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, kalau mendung ya maka takdirkan, perkirakan. Ini ada kesalahan dari mazhab Hambali. Faqdurullah itu diterjemahkan sempitkanlah, yakni jadikan hari sebelumnya itu 29. Sehingga kalau mendung tidak lihat hilal justru malah puasa besoknya. Itu jemaah. Ya, madhab apa itu? Madhab Hambali. Karena memahami lafaz faqdurullah.
Padahal kata-kata faqdurulahu itu diterjemahkan oleh hadis yang lain. Yaitu apa? Wa akmilu iddata Sya'ban 30. Sempurnakan Sya'ban berapa? 30. Berarti salah mazhab Hambali itu. Jelas kelirunya. Semoga Allah merahmati mereka. Termasuk bahkan itu adalah pendapat yang nyeleneh. Kata-kata faqdurulahu diartikan sempitkanlah, yakni 29. Yakni kalau mendung dah lihat berarti besok puasa malah. Malah puasa besok nena lihat hilal. Ini mazhab Hambali. Semoga Allah merahmati mereka. Taib. Tapi maksud mereka nih kalau mendung loh jemaah ya. Kalau mendung. Karena dipastikan kalau mendung lah pasti hilal kayaknya ada gitu. Kalau mendung. Ya. Tapi kalau memang hilal enggak, langit cerah. Enggak ada penghalang apapun gitu cuma. Langit cerah, enggak ada penghalang apapun. Tapi hilal tidak muncul. Mazhab Hambali ya tetap genap. Genapkan 30. Jelas ya? Tapi ini mendung. Nah. Taib. Hadis ini berarti memberi pelajaran kepada kita. Wajib puasa Ramadan itu dengan penetapan melihatnya hilal. Dan ini yang asal, yang pokok. Adapun menggenapkan bilangan bulan menjadi 30. Ini sebagai pengganti dari yang pokok tadi jemaah. Jelas? Maka terdapat sebuah kaidah. Penetapan puasa itu dengan melihat hilal dan ini yang pokok. Dan kalau tidak dengan menggenapkan bilangan bulan dan ini sebagai pengganti. Jadi yang pokok itu jangan digenapkan dulu bilangan bulan. Jangan. Yang pokok itu apa? Lihat dulu hilal. Ini yang pokok, yang asal. Kalau tidak maka baru genapkan berapa? 30 hari bulan sebelumnya itu. Taib. Kemudian dari sabda Nabi ini juga dapat pelajaran ada mujubus shaum 'alal ba'id. Ya. Tidak wajib puasa bagi orang yang jauh tempat tinggalnya di tempat yang di situ melihat ru'yah. Dan itu kalau berbeda matla' hilalnya. Ya. Dan ini khilaf ulama dalam masalah ini para jemaah. Artinya apakah orang melihat hilal, satu hilal ini berlaku untuk semua manusia sedunia? Jadi kalau di Saudi telah melihat hilal Ramadan, apakah sedunia harus berpuasa? Atau jangan Saudi saja. Kalau ada orang Islam di Amerika melihat hilal dan dia lapor, apakah wajib bagi semua manusia di muka bumi muslim berpuasa? Nah, jangan ngomong tidak dulu, penuntut ilmu nggak boleh. Ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama kepada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, kalau seorang telah melihat hilal di sebuah negeri, maka berlaku bagi negeri yang lain. Kalau Saudi sudah melihat hilal, berlaku bagi Indonesia. Enggak peduli matla' hilalnya sama atau tidak. Karena dasarnya sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Dan khitab ini untuk siapa jemaah? Untuk siapa ini? Kaum muslimin umum. Ini dalil pertama. Dan itu pendapat Syekh Albani jemaah. Pendapat yang kedua, masing-masing negeri memiliki ru'yah sendiri, memiliki matla' hilal sendiri yang berbeda dengan negeri lain. Dan ini dasarnya adalah hadis yakni Quraib, hadis Ibnu Abbas, Muawiyah ya, yang ada di Syam dengan Ibnu Abbas yang ada di Madinah. Ternyata beda jemaah. Di Syam Madinah, padahal itu Syam Madinah itu. Dan itu suatu pemerintahan padahal. Berarti beda matla' hilal dan ini yang dipegang oleh mayoritas para ulama. Jelas? Mayoritas para ulama. Taib. Namun ada pendapat yang ngambil jalan tengah. Pokoknya dikembalikan kepada ulil amri. Kalau ulil amri mengambil ru'yah, maka ya melok. Pokoknya tergantung ulil amri. Hatta ulil amri mengambil hisab barangkali, maka melok ulil amri. Demikian. Ya. Maka dalam hal ini para jemaah yang betul adalah memang ru'yah, ya, dan juga dikembalikan keputusannya kepada ulul amri. Nah, dan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan apa jemaah? Bantahan kepada manusia yang menggunakan hisab untuk penetapan datangnya ibadah-ibadah bulan Ramadan atau berhari raya.
Sebab Nabi mengatakan jelas, berpuasalah dengan hilal, melihat hilal. Bahkan Syekhul Islam mengatakan dia adalah kebid'ahan. Jadi menggunakan hisab untuk penetapan Ramadan ini kebid'ahan, kata Syekhul Islam bin Taimiyah. Beliau mengatakan wala raiba annahu sabata bi sunnah sahihah. Tidak ragu lagi penetapan Ramadan adalah berdasarkan sunnah yang sahih wa tifaqi sahabat dan kesepakatan para sahabat. Annahu la yajuz al-i'timadu ala hisabin nujum. Maka tidak boleh untuk penetapannya berpegang dengan hisab. Kama sabata anhu fi sahihain, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bukhari Muslim. Kata Syekhul Islam, Nabi bersabda, "Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub." Kami ini umat yang buta huruf, tidak bisa membaca menulis. Namun gampang, syariat ini cukup sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Kata Nabi, berpuasalah dengan melihat hilal dan beridul fitri dengan melihat hilal. Lalu kata Syekhul Islam selanjutnya, kata beliau, wal mu'tamid 'alal hisab fil hilal. Maka siapa yang berpedoman dengan menggunakan hisab dalam perhitungan hilal atau perhitungan untuk datang Ramadan, maka kama annahu dhallun fi syariah, maka dia telah tersesat dalam syariat. Mubtadi'un fid din, membuat hal baru dalam agama. Wa mukhti'un fil akli wa ilmil hisab, dan dia juga telah keliru secara akal. Wong tinggal gampang, tinggal lihat aja. Malah harus menggunakan cara-cara yang sulit, tidak semua orang Islam bisa. Karena ibadah ini ibadah umum jemaah. Maka siapapun umat Islam ya yang melihat hilal cukup selesai lapor kepada penguasa. Sebagaimana di zaman para sahabat dahulu, para salaf. Ya. Bahwa para sahabat melihat hilal. Lalu mereka lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun memerintahkan untuk apa? Untuk berpuasa. Ini menunjukkan kalau kita melihat hilal maka kita laporkan. Cuman bagaimana kasus kalau ada orang melihat hilal sendiri jemaah, lalu lapor ke penguasa, namun penguasa nggak menganggap, nggak menggubris, ya, dianggap apa ya, nggak diterima gitu. Maka bagaimana kasus si fulan yang melihat hilal ini? Apakah tetap berpuasa? Maka di sini pun ada khilaf ulama. Ya, kalau urusan puasa, maka dia bisa berpuasa namun secara sendiri. Jangan dia sebut ke orang lain, jangan dia sebarkan ke orang lain, jangan rame-rame. Karena akan menimbulkan pecah belah. Tapi dia puasa sendirian. Pemerintah belum menetapkan misalnya. Pemerintah menetapkan besok, tapi dia yakin melihat hilal sendiri. Maka puasa dia sendirian. Adapun kalau melihat hilal Syawal sendirian, maka jangan beridul fitri sendirian. Tapi mengikuti apa? Pemerintah, mengikuti kaum muslimin. Demikian ketatnya Islam menjaga agar Ramadan, Idul Fitri itu bersatu jemaah. Ya. Sampai puasa pun sendirian, sembunyi-sembunyi, jangan ngajak-ngajak orang lain. Karena dia lihat sendiri hilal memang. Tapi dilapor ke penguasa nggak diterima. Enggak masalah, jangan sedih. Ya, tidak berdosa dia. Ya. Pemerintah tidak boleh nolak-nolak kalau sudah ada seorang muslim. Untuk penetapan Ramadan cukup seorang muslim. Tapi kalau Idul Fitri memang ada riwayat harus 2 orang muslim. Satu orang muslim mengatakan, wahai Amir, saya melihat hilal. Dia muslim, halas terima persaksiannya. Tapi harus muslim loh jemaah. Jangan sampai ada orang Nasrani datang ke pemerintah, wahai pemerintah saya lihat hilal. Masuk tanggal 1 Ramadan. Kafir, nggak boleh diterima. Ya. Maka termasuk para jemaah sekalian, terkait wanita hamil, ya, bahaya tidak bahaya atau apa menurut ilmu kedokteran sehingga akan mempengaruhi kepada batal tidaknya puasa gitu ya, maka harus syaratnya dokter yang muslim. Kalau cuma dokter, sebagian ulama mengatakan cukup khibrah, cukup ahli walaupun kafir, lah berkaitan ibadah nggak boleh. Kalau cuma sekedar khibrah ahli, tapi harus muslim. Karena berita-berita berkaitan ibadah, hukum asalnya orang kafir tidak suka. Bisa jadi orang kafir akan mengatakan, sudah puasa batal saja, ngapain puasa-puasa segala macam. Kafir dia. Tapi kalau orang Islam, dia akan perhitungkan sesuai dengan ilmu, kemudian maslahat mudaratnya dia akan pertimbangkan. Karena ini masalah ibadah ini. Maka wanita yang hamil jangan sembrono, jangan sembarangan main buka saja puasa, nggak boleh.
Karena hukum asal wajib wanita hamil puasa. Siapa yang melarang puasa? Tidak ada. Wajib puasa hukum asalnya. Hanya ketika diketahui ya oleh yang ahli, dokter dan muslim, maka boleh dia berbuka. Hukum asal nggak boleh cuma. Kan ada ibu-ibu tuh yang sembarangan. Pokoknya saya hamil langsung aja buka puasa. Padahal dia mampu. Cuman karena dia memang malas saja puasa. Dasarnya memang. Padahal mampu puasa. Menyusui juga gitu. Kalau memang hukum asalnya dia mampu puasa hukum asalnya. Tapi kalau memang membahayakan bagi janin dan semisal maka boleh berbuka. Baik. Masuk berikut hadis yang ketiga jemaah. Qala al-musannif rahimallahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jemaah, hadis pertama tentang apa? Tidak boleh mendahului Ramadan dengan berpuasa, ini puasa di hari yang ragu. Lalu berikutnya tentang puasa itu diawali dengan melihat ru'yah, lalu sahur. Inilah keilmuan ulama dalam menyusun hadis. Tertib kan ya, kita puasa itu apa dulu kan? Kalau mau puasa apa dulu? Jangan buka dulu apa sahur dulu? Bahasanya sahur dulu. Bahkan beliau ini membahas iftar itu nanti itu. Bahas iftar itu nanti. Mungkin oleh Ustaz kami, Ustaz Abu Ibrahim nanti akan bahas tentang masalah iftar. Ini menunjukkan apa? Demikian disusun. Jadi kita nih, antum mungkin bisa mengumpulkan hadis-hadis puasa ya. Antum gampang saja. Cari hadis-hadis yang temanya puasa dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Antum mengumpulkan. Iya, tapi antum tidak akan secerdas ini dalam masalah menyusun. Kenapa hadis ru'yah di nomor 2 kan? Kenapa hadis yakni takdim Ramadan di nomor 1 kan? Kenapa ini nomor 3? Karena demikian kita puasa. Setelah melihat ru'yah puasa baru kita sahur kan gitu tuh coba. Betul. Setelah ru'yah jelas hilal ya, tidak kelihatan. Lalu apa kita nih besoknya? Malamnya apa kita? Sahur. Taib. Dan sahur ini luar biasa. Banyak sekali fadilahnya. Di antaranya yang pertama, Allah dan para malaikat bersolawat kepada yang sahur. Terus yang kedua, sahur ini juga adalah memisahkan puasa kita dengan ahli kitab Yahudi Nasrani dengan makan sahur. Inna fasla ma baina siyamin wa siyamil kitab aklatus sahar. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Demikian pula Nabi menyebut kalau sahur itu makanan berkah. Innaha barakatun a'takumullahu iyaha. Sahur itu adalah keberkahan yang Allah berikan kata Nabi. Jadi demi Allah ya kawan, orang yang tidak sahur tidak masalah, tidak dosa, tapi wallah rugi dia. Rugi dunia akhirat. Karena dunia sahur itu ada berkahnya, berkah dunia apa itu? Kuat badan kita. Berkah akhiratnya apa? Oh, pahala yang melimpah sahur itu. Maka kata Nabi jangan tinggalkan sahur itu. Walaupun meneguk seteguk, an yajra ahadukum jur'atan min ma' fala tada'uh, jangan tinggalkan sahur. Walaupun meneguk seteguk air. Jemaah, sahur itu jangan harus harus rawon, harus masak, segala dimasak. Sahur itu cukup untuk makan 1 butir kurma, minum air, selesai. Sahur selesai itu. Bahkan itu kata Nabi, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sahurnya orang yang beriman. Ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma. Jadi jenengan kalau sahur jangan sampai kayak makan siang gitu coba. Semua dimasak, semua ada soto, rawon, ya ayam goreng, daging kambing semua. Jangan, itu malah tidak sehat sahur seperti itu. Cukup kurma 1. Dan disunahkan sahur itu para jamaah, para ikhwan coba yang di pintu masuk sini, masuk di depan sini. Kumpul supaya tidak menghalangi. Masuk ke depan sini.
Dan sahur ini para jamaah disunahkan apa? Disunahkan bersama-sama. Jadi yang ada nasnya untuk bersama itu sahur sebenarnya. Sahur bersama. Ya, istilahnya sahber. Sahur bersama, enggak ada bukber. Tapi boleh bukber boleh, cuma yang ada nasnya ya sahur bersama. Sebab Nabi kalau sahur ngajak sahabat, halum. Ya kata Nabi, halum ila ghida'il mubarak. Ayo sini ngumpul, sini ke makanan yang berkah yakni sahur. Maka sahabat selalu mengatakan tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Jadi di sini para jemaah hadis ini kita ambil faedah satu, amrus shaim bis suhur. Orang yang berpuasa diperintah sahur dan ini perintah bukan wajib. Menunjukkan sunnah karena Nabi pernah puasa tidak sahur. Berarti menunjukkan apa? Tidak wajib. Karena kalau wajib tidak mungkin Nabi tinggalkan. Dan yang benar perbuatan sahur itu disebut suhur dalam bahasa Arab. Makanannya disebut sahur. Kalau perbuatannya disebut suhur. Jadi kalau sahur itu makanannya. Makanannya sahur. Seperti soto, rawon, itu sahur. Tapi kalau berbuatnya disebut suhur. Ya. Sama dengan wudu, dengan wadu. Wadu airnya, wudu perbuatannya. Perbuatan bersuci namanya wudu. Airnya untuk berwudu disebut wadu. Wadu. Al-wadu. Pakai fathah. Sahur makanannya untuk bersahur. Perbuatannya as-suhur. Kemudian para jamaah, sahur itu berkah dari dua sisi. Berkah duniawiyah dan berkah diniyah. Berkah agama, pahala. Contohnya tadi, Allah bersolawat loh jemaah, memuji, menyanjung orang yang sahur. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahirin. Berkah duniawinya apa? Ini badan kita kuat. Minimal kalau sahur kan antum kalau sahur nih jam 9, jam 10 masih Masya Allah. Perut ini masih penuh makanan. Baru jam 1, jam 2 sudah mulai keroncongan. Karena waktunya makan siang. Yang tidak sahur jam 7 wis kelebekan. Golek sarapan. Jam 7 itu. Karena tidak sahur. Jadi keberkahan duniawinya di situ. Ya. Kemudian dari hadis tadi, dari segi cara belajar agama atau cara mengajarkan ilmu adalah di antara husnu ta'limin Nabi. Bagusnya cara pengajaran Nabi. Karena Nabi itu apa? Menyebutkan hukum dan menggandengkan hikmahnya. Ya kan? Nabi enggak cuma mengatakan tasahharu, bersahurlah kalian, enggak. Tapi bersahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi kita menyebutkan hikmah ketika menyebutkan hukum, ini di antara metode pembelajaran atau metode pengajaran Nabi. Kita juga memerintahkan anak kita gitu boleh. Nak, mandinya segera sekarang nak. Supaya apa? Sebutkan. Jangan sampai nak mandi sekarang. Kok harus sekarang? Kan gitu. Tapi sebutkan nak mandi sekarang ya. Sebab kita mau berangkat ini. Kita mau ke sini. Kita sudah waktu. Ini duhur sudah dekat waktunya. Mandinya sekarang supaya nanti bisa. Sebutkan hikmah ketika kita menyebutkan hukum. Dan juga supaya manusia lapang dada. Ya tahu kalau disebutkan hikmahnya lapang dada jemaah. Nah. Dan juga menunjukkan tingginya syariat. Ya tahu? Menyampaikan hukum dan ada hikmahnya. Taib, hadis yang keempat. An Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu maqal. Tasaharna ma'a Rasulillah. Lihat hadis ini menunjukkan sahur bersama. Kata Anas bin Malik dan Zaid bin Sabit, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, ini kola kenapa tidak berdua? Karena yang ngomongnya Zaid bin Sabit kan. Dari Anas, dari Zaid. Bukan dari Anas dan Zaid. Bukan. Kalau dari Anas dan Zaid berarti nanti kolanya harus musanna. Kola. Ini tidak kola. Yang ngomong memang Zaid cuma seorang. Tapi dari Anas. Kola. Tasaharna ma'a Rasulillah. Kami bersahur bersama Rasul. Summa qama ila shalah. Lalu berdiri untuk sholat subuh. Kola Anas. Anas tanya. Qultu li Zaid, aku tanya Zaid, kam kana bainal adzan wa sahur?
Berapa jarak antara adzan dan sahur? Sebenarnya was-suhur ini. Was-suhur qala qadru 50 ayah. Kata Zaid, yakni kurang lebih membaca Quran 50 ayat. Ini apa materi hadis ini jemaah? Bayan waktu suhurin Nabi. Suhur bukan sahur. Penjelasan tentang waktu sahurnya Nabi. Kapan Nabi kalau sahur? Tidak seperti kaum muslimin sekarang kalau sahur jam 2, jam 3. Ini masih kemalaman jemaah. Sahur kaum muslimin sekarang yang paling afdol adalah ketika kaum muslimin yang lain itu pada sedang imsak. Kan ada ya imsak yang namanya 10 menit sebelum adzan subuh imsak. Pada berhenti semua. Justru itulah waktu sahur yang paling afdol. Karena imsaknya makan sahur kapan? Adzan subuh imsaknya itu. Itu baru imsak. Adzan subuh itu imsaknya. Bukan 10 menit sebelum adzan subuh. Salah, tidak boleh. Itu membuat syariat baru istilahnya. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah menghalalkan makan minum itu sampai subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyanul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Kata Allah apa? Makan minum sampai terang jelas, yakni benang hitam, benang putih. Maksudnya sampai jelas datang azan subuh, datang fajar, terbit fajar. Ketika azan berhenti. Tapi jangan dilanjutkan ya. Karena hadis itu para jemaah, ada hadis memang yang berbunyi man sami'an nida wal ina biyadihi fala yadha'u hatta kadhi hajatahu minhu. Siapa yang mendengar azan, Nabi tidak ngomong adzan apa-apa, cuman adzan. Siapa yang mendengar adzan sementara di gelas piring sedang di tangannya, maka jangan diletakkan tapi selesaikan. Walaupun adzan, ya. Ini hadis jemaah, pertama sebagian ulama melemahkan hadis ini. Yang kedua, kalaupun sahih ini hadis maksudnya bukan adzan subuh, tapi adzan awal yang sebelum adzan subuh. Artinya hadis ini apa? Kalau kalian mendengar adzannya Bilal, ini maksud hadis. Adzan Bilal jangan menghalangi kalian makan minum. Karena ini adzannya Bilal, adzan awal. Bukan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau adzannya Ibnu Ummi Maktum enggak boleh. Ketika mendengar adzan harus dimuntahkan. Ya, harus dimuntahkan. Lagi minum adzan, muntahkan, selesai. Gitu cuma. Baik. Jadi di sini hadis ini menjelaskan disyariatkannya sahur dan mengakhirkannya. Ya. Dan juga hadis ini menjelaskan bahwa baina suhurin Nabi wa salatil fajr, antara sahur Nabi dan adzan subuh dan salat subuh, bukan adzan cuma. Salat subuh berapa? Qadra qiraati 50 ayatan. Kurang lebih membaca 50 ayat dengan membaca yang biasa. Bukan yang lambat kan ya. Ada orang yang baca Quran sekali seayat dibaca nanti narik nafasnya aja 5 menit. Ada tuh narik nafasnya 5 menit. Terus begini. Begini narik nafasnya. Bukan begitu. Yang baca normal biasa. Kalau itu 50 ayat, jemaah 2 jam. Tahu ya tilawah kayak musabaqah tilawatul Quran itu jemaah. Ya. Apa enggak boleh? Lah, boleh baca seperti itu boleh. Itu namanya qiraah mujawwadah, qiraah pakai tajwid gitu. Baik. Terus yang ketiga pelajaran dari hadis ini apa jemaah? Hirsus sahabat ala ijtima' bin Nabi. Semangat sahabat untuk selalu bergaul, berkumpul sama Nabi. Supaya apa? Lita'allamu minhu, supaya belajar dari beliau. Makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini berarti menunjukkan tawadunya Nabi kalau makan ngajak bareng-bareng sahabat. Dan disyariatkan apa? Segera salat subuh, ya kan? Karena Nabi SAW bersegera melakukan salat subuh. Baik. Berikutnya hadis yang kelima. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapati waktu subuh dalam keadaan beliau sedang junub dari istrinya. Yani junubnya Nabi ini maksudnya karena istri, jima. Summa yaghtasilu wa yasumu, lalu beliau mandi dan berpuasa.
Berarti hadis ini membahas tentang apa? Hukum shaum man asbaha junuban. Hukum orang yang berpuasa lalu dalam keadaan dia junub, belum mandi. Berarti puasa itu tidak disyaratkan harus hadas apa? Harus bersih dari hadas puasa itu. Ya. Maka di sini adalah sihhatu shaumil junub wa illam yagtasil illa ba'datul fajr. Sahnya puasa orang yang junub walaupun belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar. Ya. Kemudian annahu la tajibul muwadarah bil ghusli minal janabah. Berarti mandi junub itu tidak wajib. Tidak wajib mandi junub itu harus segera-segera, enggak jemaah. Antum misalnya junub boleh aja mengakhirkan mandi dan boleh aktivitas. Yang enggak boleh cuma sholat, aktivitas lain boleh. Makan, minum, tapi sunnah kalau mau makan wudu dulu, mau minum wudu dulu. Tapi aktivitas boleh. Bahkan Abu Hurairah pernah itu sampai berjalan keluar ke pasar, Abu Hurairah padahal dalam keadaan junub. Ya. Ini menunjukkan boleh. Kemudian ruju'u fil ilmi ila man huwa aqrabu ihatatan bihi. Merujuk kepada orang yang dianggap tahu tentang bab ini dalam masalah ilmu agama. Di situ kan Anas bin Malik tanya kepada Zaid, karena Zaid dianggap lebih tahu dalam masalah ini, di poin ini. Maka Anas tanya, dan kita pun boleh demikian. Bahkan boleh kita tanya kepada sesama rekan kita yang dianggap rekan kita ini tahu di bidang ini. Gitu loh jemaah. Tidak harus kepada ustadz kibar atau ulama kibar, enggak. Dan dipastikan orang ini tahu di bidang ini, di bidang tertentu ini dalam masalah agama. Taib, kemudian jawaju tasrih bima yustahya minhu lil maslahati. Ya. Boleh menyebutkan secara terang jelas dalam perkara yang mungkin dianggap tabu. Namun demi kemaslahatan. Tidak selamanya harus ngomong tabu, enggak. Kalau itu bermaslahat harus terang, karena kalau tidak terang nanti malah akan samar. Boleh kita dengan terang-terangan, namun untuk hal yang maslahat. Walaupun itu masalah yang sifatnya tabu. Seperti di sini Nabi junub dari keluarganya, disebutkan junub dari keluarganya. Ya. Padahal ya junub ya dari keluarga, mananya jima dengan istrinya. Ya. Cuman barangkali ada anggapan Nabi junub dari yang lain. Apa yang lain contohnya? Mimpi. Ya. Dan itu tidak mungkin bagi Nabi, bagi Rasul. Ya. Jadi para Nabi, para Rasul terpelihara dari mimpi basah, bahasa kitanya iktilam. Karena mimpi basah itu dari syaitan, walaupun enak, tetap dari syaitan. Mimpi basah itu walaupun nikmat, tetap dari syaitan. Sehingga itu adalah keburukan dan tidak akan menimpa kepada Nabi dan Rasul, termasuk kepada para istri Nabi. Ya. Karena istri Nabi, istri-istri yang dijaga dari gangguan syaitan. Nah, kemudian bahwa perbuatan Nabi adalah hujjah dari hadis ini. Ya kan? Disebutkan bahwa Rasul melakukan begini begitu, jadi hukum, berarti fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah. Dan ini disamakan dengan hukum haid nifas, jemaah. Istri yang haid nifas kalau sudah bersih walaupun belum mandi di saat adzan subuh tidak masalah, wajib dia puasa. Ya. Karena wanita yang haid dan nifas itu wajib puasa ketika bersih dari darah. Bukan mandi, bukan. Bersih dari darah wajib puasa. Keluar darah haid nifas haram berpuasa, selesai. Jadi bukan masalah mandi tidak mandinya. Maka wanita haid yang bersih darahnya wajib berpuasa walaupun belum mandi. Ya, walaupun belum mandi. Dan keluar darah haid, maka haram puasa. Walaupun 1 detik, walaupun 1 menit sebelum adzan maghrib. Wanita yang sedang puasa dari pagi sampai 3 menit menjelang adzan maghrib. Pas 3 menit adzan maghrib, haid dia. Apakah lanjut puasa? Nanggung sadalah 3 menit. Wis puasa langsung. Haram puasanya. Berarti eman yang dari subuh tadi, iya, gimana lagi? Ya nasib sudah. Cuman tetap berpahala, jadi pahala dalam hal ketaatan tetap berpahala. Hanya saja wanita ini tetap dianggap tidak puasa, walaupun maksa puasa. Jelas ya? Baik.
Hadis yang berikut jemaah. Hadis yang ke-6. Ini harus target selesai nih. Ya. Harus target selesai sekitar, kan ini hadisnya berapa total semua jemaah? 30 berapa? 34. Ya, kalau saya bagi 2 dengan ustaz kami berarti 15. Ya. Ya, kita selesaikan mungkin sampai hadis nomor 14 lah insyaallah. Mudah-mudahan. Taib, hadis yang keberapa? Hadis yang nomor 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nasiya, siapa yang lupa, wa shaim, padahal dia sedang puasa, fa akala aw syariba, lalu makan atau minum, falyutimma saumahu, maka sempurnakan puasanya. Fa inna matamahu Allah wa saqahu, karena sungguhnya Allah yang telah memberi dia makan dan minum gratis istilahnya." Berarti para jemaah, makan minum batal puasa tidak? Makan minum batal puasanya tidak? Tidak. Makan minum tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu adalah makan minum dengan sengaja. Berarti makan minum tidak sengaja tidak batal. Tidak batal jemaah. Maka kalau ada orang sedang puasa lalu makan minum dan antum tahu, kasih tahu tidak orang ini? Ditegur tidak? Katanya boleh makan minum asal tidak sengaja, gitu kan ya? Boleh. Berarti ada orang yang lupa tuh makan minum. Kita nemu orang yang seperti ini. Kita tegur enggak? Atau biarkan, kan halal bagi dia. Bagi dia halal enggak makan minumnya? Halal kan? Taib. Kita tegur enggak orang ini? Taib, ada khilaf ulama. Selalu khilaf. Pendapat pertama, enggak boleh ditegur, biar. Kan halal bagi dia. Bahkan yang ditegur dia akan menyesal. Alah, baru sesuap kau tegur. Sudah 2 piring baru tegur. Itu. Namun pendapat yang betul yang kedua, wajib tegur jemaah, antum tahu, karena bagaimanapun tetap itu salah, itu kekeliruan. Walaupun betul kalau lupa dia tidak berdosa, tetap harus tegur karena antum melihat itu sebuah kesalahan. Bagi antum itu salah karena dia lupa makan minum sedang puasa. Maka pendapat yang benar tegur. Ya. Taib. Jadi hadis ini berbicara tentang apa hadis ini? Hukmu saumi man akala aw syariba nasiyan. Hukumnya orang yang berpuasa namun lupa makan minum dia. Maka yang pertama, anna saum la yabtulu bil akli wasyurbi nisyanan. Bahwa puasa tidak batal dengan sebab makan minum karena lupa. Tidak batal. Dan ini dikiaskan kepada pembatal-pembatal lain termasuk jima. Oh, mantap. Nih, jima lupa, jemaah, tidak batal. Tapi antum jok protes loh, Ustaz, mau Ustaz, ono sing lali jima. Le bisa ya, kawan. Namanya contoh kan bebas. Iya, tuh namanya contoh kan bebas saja, Pak. Ya. Kemudian anna saum la yanqusu bil akli wa syurbi nisyanan. Puasa orang yang makan minum tadi karena lupa, puasanya tidak kurang. Masya Allah. Jadi jangan merasa, aduh tidak enak, pasti posoku yuk kurang. Tidak jemaah, tidak. Itu pahalanya tetap mantap sempurna. Makanya sering-sering aja antum lupa. Mantap itu, tidak ada kurang sama sekali. Mana dalil tidak kurang? Nabi mengatakan, fal yutimma saumahu, sempurnakan terus. Karena puasanya antum sempurna. Jadi lafadz fal yutimma saumahu ini dalil menunjukkan tidak kurangnya ya bentuk puasa orang yang makan minum. Kemudian para jemaah, berarti jemaah ada sebuah kaidah penting di sini. Apa kaidahnya? Bahwa pembatal itu tidak berlaku, pembatal tidak berpengaruh
kecuali dilakukan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama ilmu, syarat yang kedua sengaja, syarat yang ketiga kemauan sendiri atau ikhtiar. Bahasa Arabnya ya. Pembatal ini tidak berpengaruh kecuali 3 syarat. Asyartul awal al-ilmu, asyartul tsani al-ikhtiar. Al-ikhtiar itu sengaja, ya. Al-ikhtiar, dan syarat yang ketiga az-zikru, ingat. Ingat itu apa? Bukan sengaja. Ingat, enggak lupa gitu ya. Jadi ada lawannya. Ilmu lawannya jahil, enggak tahu. Terus yang kedua, ikhtiar lawannya apa? Dipaksa. Ikhtiar itu lawannya dipaksa. Jadi ikhtiar itu apa? Kemauan sendiri. Terus yang ketiga apa? Dzikru, ingat, lawannya anisyan. Maka kalau ada orang batal puasa tapi dipaksa orang, maka tidak batal. Misalnya istri nih. Istri mohon maaf diperkosa sama suaminya. Diajak main enggak mau. Lo diperkosa sama suaminya. Ini istri, nanti kita bahas di poin berikut insyaallah. Ini istri tidak batal puasanya, lanjut puasanya. Karena dipaksa sama suaminya. Atau diancam cerai. Kamu mau, kalau kamu tak cerai kamu misalnya. Tapi sono ya bojo koyo ngono ya jemaah. Mboyo nanti nunggu maghrib. Ya. Atau dari sejak terbit fajar sampai maghrib, pulangkan dulu istri kita ke rumah orang tuanya dan kita di rumah sendirian. Kalau takut mengganggu. Mungkin istrinya wah cuantik banget itu aja mungkin ya. Jadi syahwatnya tinggi terus. Mungkin pengantin baru. Enggak tahan. Maka silakan pulangkan istrinya ke rumahnya. Ke rumah orang tuanya. Nitip mak. Soalnya anak miki menggoda imanku. Nah titipan. Berapa jemaah? Nanti maghrib dijemput tuh mak yo. Maghrib kan halal. Sampai gitu loh jemaah. Ya. Jadi kalau ada istri yang dipaksa oleh suaminya, maka dipaksa jima, maka istri enggak batal puasanya, enggak, karena dipaksa. Ya. Jadi apa syaratnya tadi? Pembatal tidak berpengaruh kecuali terpenuhi 3 syarat. Apa syarat pertama? Al-ilmu. Yang kedua, al-ikhtiar. Yang ketiga, az-zikru. Al-ikhtiar. Yang ketiga, az-zikru. Taib. Yang ketiga pelajaran dari hadis apa? Tadi disebutkan anna amalan nasi la yunsabilahi syar'an liuquhi bighairi qasdin minhu. Bahwa perbuatan orang yang lupa tidak disandarkan kepadanya hukum haram ya kecuali disengaja. Kemudian ini menunjukkan luasnya rahmat Allah bagi orang yang lupa jemaah. Nah sekarang kita masuk ke bab yang agak berat lumayan. Ya, hadis yang ke-7 ini lumayan agak berat babnya jemaah. Antum perlu fokus bahasnya, kajinya ya, agak fokus. Jamaah ada yang mau baca, monggo dibaca. Ayo dibaca. Yang keras, suaranya yang keras. Terus. Lo Arabnya re. Oh. Waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'imun wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan. Baca terjemahkan. Yang keras.
Taib. Lanjut yang lain. Antum bisa baca, fadhal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tajidu raghabatan tu'tiquha qala la qala hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain qala la qala hal tajidu it'ama sittina miskinan qala la. Taib, terjem. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau mendapati budak untuk engkau merdekakan? Dia berkata, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia berkata, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia berkata, tidak. Baik, lanjut. Yang lain. Monggo sebelah sini. Yang keras. Antum, ya, fadhal. Baca. Al-Miktalu. Hud hadha. Naam, terjem. Nah, jadi ketika Nabi sedang diam, datang orang ngirim kurma. Yang ini di kemungkinan ini kurma zakat ya. Lalu Nabi berikan kurma itu kepada sekeranjang kurma itu kepada orang yang tadi. Terus sedikit lagi yang lain antum. Ya. Ma baina labataiha al-harataini tin an yabuhu terjem. Berilah ya. Berarti orang ini sudah berbuat salah ya, malah dapat kurma sekeranjang ya. Taib. Jadi ceritanya, taib, hadis ini berbahas tentang apa? Membahas tentang taib. Ulama menamakan hadis ini adalah hadis al-jami fi nahari Ramadan. Hadis orang yang jima di siang hari Ramadan. Jadi ulama menamakan hadis ini dengan materi intinya. Sebagaimana ulama menamakan hadis Jibril ya, dengan hadis Jibril tentang Jibril. Loh, saya sampai jam 9 ya? Hah? Lah ya. Baik. Tapi kita kaji dulu ini para jemaah. Langsung ke pelajaran. Bahwa orang yang jima dengan istrinya di kemaluannya atau di luar kemaluannya namun keluar air mani, maka batalah puasanya. Ya, batal puasanya. Adapun yang berkaitan dengan kasus ini adalah harus jima, yakni masuk di kemaluannya atau melalui duburnya, sama hukumnya.
Jadi jima di sini adalah manjama fil farj, yang jima di kemaluan baik keluar air mani ataupun tidak. Itu jemaah. Maka berlaku hukum dalam hadis ini. Kemudian syaratnya harus di siang hari Ramadan. Jadi orang yang jima dengan istrinya di siang hari Ramadan, maka ini termasuk di antara dosa yang sangat besar, sampai-sampai harus membayar kafarat dengan kafarat yang mughaladah namanya. Apa kafarat yang mughaladah di sini? Sesuai dengan tertib urutannya. Satu, memerdekakan budak. Yang kedua, kalau tidak mampu yang pertama, turun yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, harus turun yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Dan ini adalah harus sesuai urutan, bukan pilihan. Jadi harus sesuai urutan dulu. Ya. Taib. Jadi kesimpulannya kafarat ini tertib, bukan takhyir, bukan pilihan. Kemudian para jamaah sekalian, jima yang mengharuskan kafarat adalah, ini patokannya, ilaju dzakar fil farji kubulan kana au duburan. Memasukkan kemaluan ke farji istri, baik depan ataupun belakang. Sama hukumnya. Ya. Adapun keluar air mani bukan karena jima tapi bercumbu, ini lain hukum, tidak termasuk hukum ini. Tapi ini syaratnya harus jima. Mau keluar mani mau tidak, pokoknya jima, berlaku hukum ini. Ya, kafarat yang mughaladah ini. Tapi kalau cuma bercumbu dan keluar air mani, bukan bahasanya di sini, bukan. Ini bahasanya jima, mau keluar mau tidak. Lalu khilaf para ulama, wanita apakah juga bayar kafarat? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau menurut Syafi'iyah tidak perlu bayar kafarat bagi wanita. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Karena dalam hadis tadi Nabi hanya perintahkan siapa? Ya kan? Apakah kamu mampu gitu kan memberikan budak? Enggak ya Rasul. Taib, mampu enggak puasa? Enggak ya Rasul. Memberi makan? Enggak juga. Dan Nabi enggak tanya istrinya, kan yang Nabi tanya hanya dia. Maka menurut mazhab Syafi'i yang kafarat hanya suami saja. Pendapat yang kedua, dan ini mayoritas ulama, ini istri pun sama. Karena hukum asal hukum laki perempuan adalah sama, kan gitu. Cuma Nabi tidak nyebut istrinya, gitu ya. Kenapa Nabi tidak menyebut istrinya? Ya karena cukuplah hukum menyebutkan suaminya saja, karena suami yang tanya. Tapi bukan berarti istri tidak ada hukumnya, sama saja. Karena hukum asal demikian, kecuali kalau ada dalil yang khusus. Sementara ini nggak ada dalil yang khususnya. Maka pendapat yang benar mazhab mayoritas bahwa kafarat juga berlaku bagi istri, kecuali kalau istrinya apa? Mukroha. Jangan diperkosa, dipaksa. Fala syai' 'alaiha, kalau itu berarti tidak ada hukum, tidak ada kafarat bagi dia. Taib. Maka istri, karena kalau suami nggak mungkin dipaksa istri kan, mas ayo mas jimai aku mas, nggak mungkin. Maka istri jima di siang Ramadan dengan suami nggak lepas dari satu dari dua kemungkinan. Satu, suka sama suka, rela yani. Yang kedua dipaksa. Maka pendapat yang benar, kalau dipaksa nggak bayar kafarat. Kalau apa tadi? Kalau suka sama suka bayar kafarat. Nanti yang bayar kafarat siapa? Misalnya, dek ayo jima dek, kafaratmu tak tanggung. Oh ini nantang ini jemaah. Nantang hukum Allah ini. Dek tenang dek, nanti kafaratmu tak tanggung. Masuk ditanggung masa kau mau mas ngono, ibu ya, udah diajak. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, berkaitan ikhtilaf ulama tentang jima yang lupa tadi. Yang benar berlaku semua bagi hukum jima, termasuk tentang masalah yang lupa tadi. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat yang lupa itu hanya makan minum saja. Ya. Hanya makan minum saja.
Adapun kalau jima nggak berlaku. Dan lagi para jamaah, dalam hadis ini, jadi maksudnya gini para jamaah. Maksudnya kalau jima lupa di siang hari Ramadan, apakah bayar kafarat? Enggak, itu maksudnya. Paham ya? Taib. Kalau tadi kita simpulkan, orang yang lupa membatalkan puasa karena lupa, itu hukumnya tidak batal, baik makan, minum atau apa jemaah? Termasuk jima. Nah sekarang kalau berjima lupa, apakah bayar kafarat? Maka khilaf para ulama dalam masalah ini. Ya. Pendapat yang pertama, tetap wajib bayar kafarat walaupun lupa jimanya. Jemaah. Kenapa? Karena Nabi di sini katanya ini tidak meminta perincian kamu lupa ndak tadi. Kan Nabi tidak merinci gitu kan? Nabi langsung saja mengatakan, kamu pokoknya bayar kafarat. Memberikan budak atau puasa atau kamu memberi makan 60 miskin. Kan Nabi enggak merinci. Sehingga kata pendapat yang pertama ini, maka tetap harus membayar kafarat. Nah, namun pendapat yang benar tidak bayar kafarat para jemaah karena namanya lupa. Bagaimana Allah mendenda bagi suatu yang lupa? Maka pendapat yang benar tidak membayar kafarat. Justru bantahan kepada pendapat pertama apa? Sahabat tadi mengatakan halaktu. Saya telah binasa ya Rasul. Dalam lafaz yang lain wahtaraktu, saya telah membakar diri saya sendiri. Artinya yakni telah merusak puasa saya dengan jima dengan istri saya. Itu maksudnya. Berarti melakukannya sengaja enggak jemaah? Orang ini sengaja kan gitu loh. Berarti seolah-olah nih Nabi memerintahkan bayar kafarat ini kalau jimanya sengaja. Berarti kalau enggak sengaja tidak ada kafarat. Baik berjamaah. Kalau jimanya berulang, maka dirinci. Kalau mengulang dalam satu hari itu, jemaah, misalnya tadi subuh jima, batal puasanya kan? Kafarat jelas. Terus duhur jima lagi. Terus asar jima lagi, yang namanya pengantin baru itu jemaah. Jadi jima 3 kali. Maka jawabannya kafaratnya tetap sekali, tapi jima yang kedua dan ketiganya tadi, yang duhur dan asarnya tadi berdosa. Lu kok dosa? Dia harusnya menahan diri. Jima sekali selesai. Dia harus menahan. Gak boleh bebas melakukan amalan-amalan yang merusak bulan Ramadan. Jelas ya Ma? Harusnya menahan diri. Jadi dia dosa jima kedua ketiganya, namun tidak bayar kafarat. Tapi kalau jimanya mengulang di hari yang berikutnya, hari ini jima, besok jima lagi, besoknya jima, 1 pekan jima berturut-turut, maka puasanya kalikan 2 bulan kali 5. Berapa jemaah? Taib. Memberikan budaknya kalikan 5. Kalau memang mau memberikan budak. Lalu fakir miskinnya berapa? 60 kali 5. Berapa miskin? 300. Demikian caranya. Ulah tambah stres saja jemaah. Maka hati-hati, ini penting sekali ini. Jima jangan sampai ya ikhwan. Jima jangan sampai. Nah, cium boleh, cukup apa enggak cukup cium istri ya. Cium boleh. Yang enggak boleh itu adalah jima. Ya. Taib. Saya kira cukup ya, insyaallah ini berkaitan dengan masalah kalau kita simpulkan. Jadi kalau kita simpulkan jima di siang hari Ramadan dengan sengaja. Taib, sekarang begini jemaah. Jimanya ini harus puasa dan di siang hari Ramadan. Berarti kalau malam hari Ramadan boleh jima. Terus yang kedua, kalau jima bukan di siang Ramadan tapi di bulan Syawal tapi qadha Ramadan. Paham ya? Suami istri qadha misalnya. Atau istrinya qadha atau suami istri qadha. Lalu jima. Apakah kafarat? Al-jawab tidak, walaupun itu qadha puasa Ramadan karena dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi boleh bukan boleh, artinya dia berdosa, cuman tidak perlu untuk kafarat ketika membatalkan qadha. Karena qadha itu jemaah tidak boleh dibatalkan. Beda dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Kalau puasa-puasa sunnah barulah dibatalkan.
Jadi kalau puasa sunnah boleh membatalkan, kita batalkan, tidak masalah, tanpa harus mengqadha dan membayar kafarat. Kemudian, atau kalau yang lupa tadi gimana kesimpulannya para jemaah? Kalau lupa puasanya sah dan tidak ada kafarat, ya. Tidak ada wala yalzam syai', enggak ada kewajiban apapun. Ya. Nah, kemudian kalau mengulang jima, sudah kita sebutkan mengulangnya tergantung kapan, bagaimana mengulangnya. Kalau mengulang di hari yang sama, kafarat tetap satu, walaupun berdosa di jima yang kedua ketiganya. Kalau di hari yang lain maka dihitung per harinya satu kafarat. Bab berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safari wa kana katsira as-siyami faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi, ini bertanya, bolehkah kami berpuasa dalam safar? Dan dia banyak sekali berpuasa, jadi semangat puasa. Kata Nabi, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Hadis ini berarti menunjukkan apa berjamaah? Hadis menunjukkan bolehnya, ya. Atau hadis ini menunjukkan orang yang berpuasa itu, ya, diberi pilihan, ya. Diberi pilihan takhyirul musafir antara puasa atau berbuka. Berarti puasa orang yang safar itu sah. Dan ini menunjukkan kemudahan syariat Islam, ya. Jadi dibolehkan untuk memilih puasa atau berbuka. Barulah hadis berikutnya, ini hukum berpuasa, ya, masih ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya. Yani Anas bin Malik mengatakan, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'i bis-sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Kata Anas bin Malik, kami pernah safar bersama Nabi dan yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, sebaliknya yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Berarti ini tentang hukum puasa Ramadan bagi yang safar. Boleh juga berbuka, boleh berpuasa. Nah, dan ini sebagai takrir Nabi, persetujuan Nabi kepada perbuatan para sahabat. Barulah hadis yang ketiga tentang puasa dalam safar. Ini adalah bolehnya berpuasa walaupun agak terasa berat, tapi dia mampu, boleh. Seperti dalam hadis ini, yang berpuasa hanya Nabi dan Abdullah bin Rawahah. Padahal puasa dalam keadaan cuaca amat panas. Nah, berarti pelajaran di sini bahwa boleh berbuka bagi yang berpuasa dan boleh memaksakan puasa, ya, walaupun terasa berat tapi dia tidak membahayakan. Yani terasa berat tapi tidak membahayakan, boleh dan afdal berpuasa. Ya. Taib. Nah, barulah yang keempat, ini hadis tentang puasa dalam safar yang safarnya berat sehingga tercela akhirnya. Ya, tercela. Sehingga Nabi mengatakan, disebut dalam hadis ini, laisa minal bir asyamu fi safar. Tidak ada kebaikan orang yang berpuasa saat safar. Maka dalam hadis ini apa? Dalam hadis ini bahwa saumnya musafir ma'al masyaqqah laisa minal bir. Puasanya orang yang safar dengan berat, memaksakan dan sulit, maka bukanlah suatu kebaikan. Maka yang afdal apa? Berbuka. Kalau membahayakan, maka wajib berbuka justru. Kalau membahayakan. Taib. Nah, kemudian dianjurkan berbuka puasa dalam safar, namun ada kemaslahatan. Nah, ini hadis yang kelima. Ya, Anas bin Malik bercerita dalam hadis ini bahwa orang-orang yang sedang berpuasa memaksakan puasa sampai enggak kuat, ya, maka disebutkan di sini sampai berjatuhan, ya, sampai yakni ya, berjatuhan, pingsan, ya, memaksakan. Fasaqata as-sawam, sampai as-sawam, yakni orang yang berpuasa tadi berjatuhan. Nah, yang tidak puasa karena safar saat itu membantu, ya, fadarabul abniya, membuat tenda-tenda, wasaqur rikab, memberi minum unta-untanya. Maka kata Nabi, ini yang paling banyak pahala justru yang tidak puasa nih, karena melayani. Maka pahala melayani saudara kita ini lebih besar, pahala melayani, daripada pahala puasa. Melayani jemaah, khidmat.
Makanya ini antum para penggiat dakwah, melayani khidmat dalam dakwah terkadang lebih besar melayani. Ya. Maka kata Nabi, "Dhahabal muftiruna al-yawma bil ajr." Orang-orang yang tidak puasa telah pergi membawa pahala. Ini banyak pahalanya. Jelas ya? Berarti hukum berbuka ketika safar untuk kemaslahatan. Nah, maka keutamaan khidmatil ashab, keutamaan membantu teman-teman, ya. Dan berbuka saat safar lebih afdal kalau ada kemaslahatan yang lebih di situ. Misalnya dengan berbuka puasa dia menjadi bertenaga untuk membangun, mendirikan ini itu, melayani ini itu kaum musafirin, maka demikian. Terakhir para jamaah tentang hukum takhir qada Ramadan. Hadis Aisyah, "Kana yakunu alayya saumu min Ramadana fama astati'u an aqja illa fi Sya'ban." Kata Aisyah, "Kana yakunu alayya saum." Saya ini biasa punya utang puasa, kata beliau, min Ramadan, dari puasa Ramadan. Lalu saya tidak sanggup an aqdiya untuk mengqadha illa fi Sya'ban, kecuali kalau lewat kecuali di bulan Sya'ban. Nah, di sini berarti jemaah mengakhirkan qadha Ramadan boleh, asal jangan melewati Sya'ban Ramadan berikutnya. Asal jangan melewati Ramadan berikutnya. Untuk kehati-hatian nih, tolong perhatikan ibu-ibu, khususnya yang banyak utang puasa, bapak-bapak juga, pendapat yang kuat ya, memang ada khilaf kalau melewati Ramadan. Memang ada ulama yang merinci kalau melewati sampai Ramadan berikut, mengakhirkan qadha karena kelalaian, yakni karena bersengaja, karena dia sebenarnya tidak banyak kesibukan, tapi dia memang malas, maka membayar fidyah. Tetapi kalau yang tidak, karena ada kesibukan dan yang lainnya, maka tidak bayar fidyah, cukup qadha saja. Ini rincian ini sebenarnya tidak berdasar juga jemaah. Justru yang ada demi kehati-hatian bagi orang yang melampaui Ramadan berikutnya, maka dia mengqadha puasa Ramadan plus kehati-hatian ya, plus bayar fidyah juga, double. Ini untuk kehati-hatian karena ada asar dari para salaf dalam masalah ini. Ya. Baik. Pelajaran dari hadis Aisyah ini adalah jawaz takhir qada shaum Ramadan ila Sya'ban, boleh mengakhirkan qada Ramadan sampai Sya'ban. Kemudian innal aula al mubadarah bil qada. Memang yang afdal bersegera membayar itu. Karena Aisyah itu sampai Sya'ban, alasannya apa? I'tadarat an ta'khir. Karena Aisyah itu beralasan tidak sanggup berarti beliau kesibukannya. Kata ulama, sibuk melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, haram mengqadha sampai Ramadan berikutnya karena Aisyah menunjukkan Sya'ban ini adalah goyah. Sya'ban ini adalah puncak akhir, batasan maksimal. Sehingga kalau melewati Sya'ban masuk Ramadan berikutnya berarti berdosa. Hanya saja tadi ada khilaf ulama bayar fidyah enggak nih qadhanya ini. Maka jawabannya yang hati-hati bayar fidyah saja. Kemudian hadis berikutnya man mata alaihi siyam, yakni hadis ini materinya terkait apa? Hukum qadha puasa wajib bagi mayit para jemaah. Ya. Jadi Nabi mengatakan di sini man mata alaihi siyam samalahu walihu, siapa yang mati punya utang puasa maka walinya mempuasakan. Para jemaah sekalian, ada catatan di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, siapa wali yang mempuasakan mayit ini? Itu dulu kita bahas. Wali di sini adalah kerabatnya. Baik yang bisa dapat waris atau tidak masalah. Yang penting kerabatnya. Dan ini hanya yang paling afdol saja. Adapun kalau masalah bayarkan utang mayit, boleh orang lain pun boleh. Hanya yang lebih berhak siapa terhadap mayit? Yang lebih berhak? Kerabatnya, tentu keluarganya. Nah, kemudian yang kedua, puasa yang dimaksud puasa wajib. Dan puasa wajib ini ada dua. Ada wajib syar'i seperti Ramadan. Dan ada wajib ya yang gair syar'i seperti puasa nadar. Ini wajibnya wajib gair syar'i. Kalau wajib syar'i itu Ramadan contohnya. Nah, ini dua-dua wajib ini sama hukumnya. Diqadhakan kalau mayit punya utang, baik utang nadar ataupun utang puasa Ramadan. Yang ketiga catatannya, mayit dipuasakan apabila mayit itu berutang puasa yang dia tidak mampu karena belum sempat. Artinya bukan belum sempat. Dia memang belum punya waktu. Misalnya ada orang sakit 1 bulan penuh Ramadan. Syawal masih sakit dan Syawal meninggal, belum pernah sembuh. Berarti mayit ini enggak perlu diqadhakan puasanya. Kenapa? Kenapa jemaah?
Karena dia tidak pernah sempat sembuh dulu sehingga dia tidak sempat untuk mengqadha. Maka bagi yang seperti ini Allah memaafkannya. Tapi kalau mayit sempat sembuh namun dianya malas, ya, dia enggak mengqadha padahal pernah sembuh, maka yang seperti itu diqadhakan oleh keluarganya, ya. Diqadhakan oleh keluarganya. Taib. Kita ambil pelajaran terakhir dari hadis ini. Cukup ya, sampai hadis nomor berapa jemaah? Nomor 15 ya. Jadi nanti tinggal masuk ke hadis nomor 16 tentang mengqadha puasa nadar bagi mayit. Pelajaran dari hadis ini tadi, amrul qarib biqada'i shaumil wajib ala qaribihi. Perhatikan, perintah bagi para kerabat mayit untuk mengqadhakan puasa yang wajib ya atas mayit tadi sebagai kerabatnya. Idza mata qabla fi'lihi, kalau dia meninggal sebelum dia melakukan puasa padahal dia punya waktu untuk melakukan. Wa idza lam yasumil qarib anil mayit fa inhu yut'am. Perhatikan kata Syekh Utsaimin, kalau kerabat tidak mau mempuasakan mayit maka boleh yut'am, dipidyahkan bagi mayit, namun diambil min tarikatihi likulli yaum miskin. Diambil dari harta mayit ya, seharinya berapa? 1 orang miskin. Jadi kalau kerabat mau mengganti dengan fidyah boleh, tapi ambil dari harta mayit. Kalau mayit tidak punya harta waris misalnya, maka tabara ahadun bil it'ami anhu ajza'a, maka siapa dari kerabatnya membantu untuk memfidyahkan, itu sudah mencukup. Kalau kerabatnya tidak mampu juga, maka wa illam yatabarra ahadun anhu fa amruhu ila Allah. Kalau juga masih enggak ada yang mampu, misalnya kaum muslimin juga enggak mau, maka diserahkan urusannya kepada Allah. Jadi dilihat para jemaah, tentu yang afdal puasakan, kalau tidak maka difidyahkan boleh. Kemudian annahu la farqa, tidak ada beda puasa wajiban bisyara' kasam Ramadan aw wajiban bin nadar ka umumil hadis. Tidak beda puasa wajib mayit yang ditinggalkan ini baik wajib syar'i seperti Ramadan atau wajib selain wajib syar'i seperti puasa nadar, karena keumuman hadis di sini umum. Berarti Syekh Utsaimin berpendapat hadis Aisyah ini umum. Puasanya itu umum, wajib Ramadan atau selain Ramadan. Karena ada ulama yang membawa hadis Aisyah ini khusus puasa apa? Puasa nadar saja katanya, bukan puasa Ramadan. Tapi yang benar puasa Ramadan dan juga puasa selain Ramadan. Idza ta'addadal awliya shamu jami'an hatta yunhu ma'al mayyit. Jadi kalau kerabatnya banyak jumlahnya, maka boleh keluarga ini bergantian. Atau misalnya kerabatnya ada 30 orang. Mayit enggak puasa 30 hari. Wis sehari 1 orang sehari, boleh seperti itu. Jelasnya tergantung juga jumlah kerabatnya. Yang kasihan kan mayit tidak punya kerabat sama sekali, maka boleh dipidyahkan gitu ya. Taib. Kemudian idza mata qabla tamakkun minal qada lam yasumil wali. Kalau mayit mati punya utang puasa namun memang mayit belum mampu untuk mengqada, maka tadi wali tidak perlu mempuasakan. Kenapa? Karena mayit belum sempat sembuh, jadi belum sempat mampu, maka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, annal qarib la yaqdi shauma tatawu'an maitihi. Kerabat tidak wajib ya, tidak disyariatkan mengqadha puasa mayit namun puasa sunnah. Ya, puasa mayit misalnya saya mempuasakan mayit puasa Senin, Kamis, enggak perlu para jemaah. Yang mempuasakan hanya puasa wajib, itu pun wajib yang mayit tinggalkan dan mayitnya belum sempat ya untuk mengqadha. Kalau sudah pernah kalau belum sempat tidak perlu. Kalau mayit pernah sempat sembuh namun tidak mengqadha, maka ahli keluarganya mengqadhakannya. Wallahu taala alam. Demikian para jemaah ya, 15 hadis walaupun singkat kita sampaikan, minimal demikianlah ya isi gambaran kitab As-Siyam dari kitab Unwatul Ahkam. Insyaallah berikut termasuk tentang poin-poin jemaah, poin-poin tentang hari raya, tentang i'tikaf dan semua nanti dibahas. Mudah-mudahan juga beliau mencukupi waktunya.